Oke, selamat datang di Tutur Maut. Bapak bikin video. Ini saya bikin buat anak-anak saya. Saya IKD Adida Meharta bikin video ini di tahun 2025. Saya bikin untuk anak-anak saya nanti. Oke, itu Tasya. Ini Bapak bikinkan video untukmu khusus. Dan anak-anak Bapak nanti juga mungkin ponak-ponakan om, kadek yang kiap-kiapan ini bisa didengarkan kalau mau. Tapi kalau untuk anak-anak Bapak harus didengarkan. Oke, Bapak bahas latar belakang Bapak dulu ya. Dulu Bapakmu lahir di hutan. Di hutan, dibesarkan di hutan oleh nenekmu, oleh pekakmu di hutan, tanpa teknologi. Dulu lampunya masih pakai lampu pijar, pakai minyak tanah. Coba bayangkan itu. Bapakmu besar di hutan, besar di alam. Bapakmu bikin video ini usianya sekarang 27 tahun. Masih muda bapakmu, masih sedang lagi gininya, lagi sehatnya. Makanya Bapak ingin bikin video ini untuk kalian. Apa tahu bapakmu nanti di usia 40 sudah nggak sempat nasihatin kalian. Ini bisa dijadikan pegangan. Walaupun nanti Bapak masih hidup, Bapak suruh juga nonton ini ya. Oke, Bapak kelahiran tahun 98. Orang sekarang menyebutnya itu generasi milenial. Jadi Bapak menyaksikan ini yang penting dari kehidupan Bapak dan seumuran Bapak. Tapi mereka sadar atau tidak, Bapak melihat perkembangan teknologi dari nol sampai sekarang 2025 ini sudah ada AI. Bapak rasa AI ini akan merubah struktur dunia. Bapak yakin itu. Karena Bapak belum pernah menemukan hal yang secerdas ini. Teknologi yang bisa belajar sendiri itu mengerikan. Nanti hidup kalian akan berat kalau tidak bisa mengalahkan AI ini. Itu kan. Oke, setelah latar belakang Bapak udah tadi. Oke, teknologi dulu ya. Dulu Bapak belum tahu HP. Ada TV hitam putih, kemudian TV berwarna. Pak ceritakan dulu sedikit. TV hitam putih, TV berwarna, terus ada HP center namanya. Kalian pasti tidak tahu. Cuma bisa pakai nelpon dan SMS. Mungkin kalian tidak mengerti apa itu SMS-nya. Setelah itu baru ada Android. Habis bisa lah, kemudian ada BBM. Itu BlackBerry. Kemudian ada HP yang namanya BlackBerry, ada BBM, kemudian ada Facebook. Habis itu berkembanglah ke Android, ke iOS. Kemudian orang-orang pakai Google, mau tanya sesuatu, searching sesuatu. Dan sekarang ada AI. Bapak udah belajar sekarang pakai AI. Bapak terkejut sekali. Dan Bapak takut bagaimana nanti nasib kalian. Oke. Sebelum itu, Bapak mau bilang Bapak ini bukan lulusan akademisi apa-apa. Bapak ini cuma orang yang tamatan SMA sama mamamu. Kita dulu ya. Oke, Bapak lanjut. Bapak nanti rencananya mau ngasih lihat video ini setelah kalian berusia tamat SMA. Karena disitulah mulai hidup yang sebenarnya ya. Oke. Jadi Bapak telah rangkum, Bapak telah pikirkan matang-matang.
Mungkin ada beberapa hal yang tidak akan bisa dikalahkan oleh zaman, yang bisa dijadikan pegangan hidup. Oke, pertama yang Bapak ingin dari kalian, anak-anak Bapak nanti, putu dasya, kalian harus membangun karakter. Apa itu karakter? Ini Bapak dah rangkum. Pertama, kalian harus bisa cerdas jadi orang. Orang cerdas itu apa? Beda dengan orang pintar ya. Pintar itu IQ. Cerdas itu bisa menelaah mana yang baik, mana yang buruk. Bisa mengira-ngirakan. Kalau ini kemungkinan seperti apa, kemungkinan seperti, intinya bisa mengambil keputusan dengan tepat dan memikirkan resikonya matang-matang. Itu kecerdasan namanya. Harus cerdas. Kedua, harus disiplin. Itu karakter. Ini bahas karakter dulu. Disiplin. Tidak ada orang yang bisa jadi, ada orang yang sukses kalau tidak disiplin. Disiplin itu penting sekali. Apapun yang kalian kerjakan setiap hari. Tetap konsisten. Suatu saat pasti jadi. Disiplin. 3, mental kalian harus kuat, nggak boleh lemah. Kalau Bapak dulu lemah, dihina sedikit redup, diejek sedikit redup, gagal sedikit pengen nyerah. Mental kalian harus kuat. Apa mental yang terpenting dari mental itu? Jangan pernah menyerah saat kalian gagal, karena tidak ada orang yang gagal sebelum menyerah. Kalau masih lanjut, itu namanya belum gagal. Berapapun gagalnya, kalian harus tetap lanjut. Itu namanya mental yang kuat. Berapapun kalian dihina, kalau kalian tahu tujuan kalian, lanjut, kejar. Jangan pernah menyerah. Oke, itu. Jangan pernah takut gagal. Mental harus kuat. Harus percaya diri. Itu. Ketiga, terakhir jujur. Ini yang penting. Kadang-kadang jujur itu tidak dibahas di beberapa tempat. Kejujuran itu sangat penting karena itu akan meningkatkan kepercayaan orang terhadap kalian. Apalagi dalam berbisnis, kejujuran itu penting. Kalian harus jujur, jangan pernah berbohong, jangan pernah menipu. Intinya kalian harus menghasilkan sesuatu dari kejujuran kalian. Oke, itu karakter udah. Itu penting, diingat sekali. Yang pertama kalian harus bangun. Kedua, ini Bapak menyebutnya sebagai pengetahuan. Pengetahuan itu Bapak rangkum banyak jadinya. Pertama, knowledge. Knowledge itu penting, pengetahuan umum. Kalian harus belajar banyak hal. Cari teman banyak hal. Belajar dari orang-orang banyak. Kalau kalian lihat seseorang mungkin, oh orang itu saya pengen seperti itu, cari orangnya langsung, ajak dia ngomong. Oke om, oke bu, ibu ini hebat saya lihat. Oh enggak, ibu mengajari bagaimana caranya. Kalau kalian bertanya ya jujur, pasti diajari dengan baik. Karena tidak ada orang yang sukses tidak mau mengajari orang lain kalau mereka melihat potensi yang ada di dalam diri kalian. Itu belajar itu penting. Knowledge, pengetahuan umum juga penting. Skill. Nah, kedua ini skill. Dalam pengetahuan skill itu apa? Skill adalah kemampuan yang kalian kuasai secara profesional. Bagaimana mencari skill yang baik? Nah, skill ini hubungannya dengan passion. Passion itu apa ya? Ketertarikan kalian pada sesuatu. Itu Bapak tekankan sekali di skill ini ya. Skill kalian akan menjadi tajam saat sesuai ilmu yang kalian pelajari, sesuai dengan passion kalian. Jadilah skill yang baik. Contoh sederhanakan ya. Bapak sederhanakan ya. Contoh kalian pintar menggambar. Passion, ketertarikan kalian pada dunia seni.
belajarlah jadi di bidang seni dan belajarlah menjadi seniman yang profesional. Itu saat kalian menemukan ini, passion kalian, minat kalian di mana, terus kalian menemukan ilmunya, mencari ilmunya, ataukah kuliah nanti akan gimana. Nah, skill minat kalian sesuai didukung dengan pendidikan yang sesuai dengan minat, pendidikan yang tepat maksudnya. Kalau kalian sukanya di seni, sekolah seni, tekuni, pelajari dengan baik dan benar. Kalau kalian suka bisnis, sekolah bisnis, cari ilmu bisnis dari orang-orang yang sudah jadi pebisnis besar. Kalau kalian mau jadi dokter, sekolah di kedokteran. Itu. Kalau passion kalian sudah sesuai dengan ilmu yang kalian pelajari atau pengetahuan yang kalian kejar, itu yang akan menjadikan kamu menemukan jati diri. Itu jati diri. Kalau kalian sudah menemukan jati diri kalian, nanti kalian hidupnya itu menyenangkan. Nah, ini yang penting. Hidup itu cuma sekali. Jangan lakukan hal-hal yang kalian tidak sukai, tidak cintai. Itu kalian namanya menghukum diri kalian sendiri. Jangan memaksakan kalau udah tidak suka. Tapi jangan malas juga. Kejar mimpi kalian. Cari passion kalian dulu. Oke, saya ini sukanya apa? Minatnya apa? Ceritakan kepada bapakmu, pada ibumu. Nanti kalau bapak, mudah-mudahan nih bapak lagi berusaha, nanti punya uang, bapak akan mensupport semampu mungkin biar kalian menemukan jati diri kalian. Nah, setelah itu ketemu passion kalian, pendidikan kalian udah benar, terus jati diri kalian ketemu, di sanalah nanti kalian baru dapat mencari pekerjaan. Dapat mencari pekerjaan dengan baik dan benar sesuai passion kalian. Lakukan pekerjaan itu dengan baik dan benar dan jujur dan disiplin dengan mental yang kuat, seperti tadi, supaya tidak dikalahkan oleh orang lain. Setelah itu kalian lakukan, lama kelamaan kalian akan menjadi profesional di dalam suatu bidang. Setelah kalian menjadi profesional, walaupun kalian bekerja dimanapun, bayaran kalian akan menjadi tinggi. Itu yang tidak bapakmu dan ibumu miliki kesempatan itu, karena pengetahuan kakekmu dan nenekmu tidak sampai seperti ini dulu. Bapak tidak bisa menyalahkan mereka juga, karena bapak sadari hal ini. Jadi bapak mau anak-anak bapak tidak seperti bapak dan ibumu. Itu intinya. Setelah kalian profesional, setelah kalian menghasilkan uang, namanya investasi. Ini bukan investasi uang lagi, bukan investasi, belum nih nyampe di investasi yang uang, yang emas, yang tanah, belum nih nyampe di investasi itu. Investasi leher ke atas. Apa itu investasi leher ke atas? Investasi leher ke atas itu ya anak-anakku, menambah pengetahuan. Nama juga leher ke atas, leher ke atas. Di leher ke atas nih, nyotak nih. Kalau otak leher nih. Menambah ilmu pengetahuan baru, menambah relasi, menambah teman yang baik. Jangan teman yang toksik, teman yang suka mabuk, tendang. Teman yang suka nipu, tendang. Teman yang suka ngajak hal-hal jelek, tendang. Gak ada gunanya nanti. Toh waktu kalian SMA remaja, kalian sudah menikmatinya. Makanya pas waktu SMA remaja, puas-puasin ya. Jadi remajanya. Investasi leher ke atas buat apa? Setelah kalian jadi profesional, bekerja, investasi leher ke atas itu dapat meningkatkan pemasukan kalian, meningkatkan uang kalian nanti. Nah itu kan, ingat itu pesan bapak itu tadi, ilmu pengetahuan, ketemukan passion kalian, cari ilmunya yang sesuai dengan keinginan kalian,
temukan jati diri kalian, kerja yang baik dan benar sampai jadi profesional. Udah jadi profesional, belajar investasi lagi leher ke atas. Itu rumusnya. Nah, itu setelah investasi leher ke atas itu uang nambah lagi. Uang itu bukan datang dari mana-mana, dari sini. Bukan dari sini bisa sih, tapi tidak berkembang kalau dari otot. Dari otak bisa berkembang. Berarti kan, ingat nih Bapak tekankan lagi nih, ilmu pengetahuan sesuai passion, ketemulah skill ditekuni jadi profesional, namanya jati diri. Terus investasi leher ke atas, itu di bidang pengetahuan. Ini yang ketiga, kita bahas yang serunya nih, uang. Setelah kalian punya uang, kalian harus belajar tentang uang itu apa. Kalau Bapak belajarnya dulu dari buku Rich Dad Poor Dad. Itu yang nulis namanya Robert Kiyosaki waktu itu. Di sana kalian anak-anak Bapak nih bisa melihat uang itu sebenarnya apa, dari mana datangnya, kok bisa ada yang kaya, bisa ada yang miskin, kayak bapakmu ini masih miskin. Udah kan, itu kalian tahu yang namanya mana aset, mana liability, mana cash flow gitu. Mana, itulah intinya. Setelah kalian pahami Robert Kiyosaki ini, Rich Dad Poor Dad ini, kalian pertama pasti pengen nabung. Jadi setelah tabungan kalian banyak, dibelikan aset yang bisa berkembang. Kalau nggak berkembang, tidaknya tidak dimakan inflasi lah gitu. Setelah kalian punya aset dan berkembang, aset yang bisa berkembang, nah di sanalah kalian nanti bisa yang namanya itu menjadi orang yang bebas. Kan itu intinya hidup ini, menjadi orang yang bebas, tidak terikat waktu kalian, tidak dijual ke orang lain. Itu intinya. Ini Bapak bahas uang nih ya, Bapak bahas aset. Uang itu datangnya kan tadi dari skill itu. Kalau kalian sudah bisa menguasai ilmu tentang uang, nanti kalian bisa yang namanya financial freedom. Bapakmu belum, kayak nggak bisa sih. Pak pengen kalian bisa. Financial freedom itu intinya kalian bebas, uang kalian bekerja untuk kalian. Itu intinya. Nah, setelah bahas push naik. Oke, tadi baterainya habis, Bapak lanjut lagi ya. Baru sampai di uang. Pertama, kalian harus belajar tentang Rich Dad Poor Dad. Biar pengetahuan kalian tentang uang itu terbuka tadi, seperti yang tadi. Biar kalian tidak membeli barang-barang yang tidak cocok dibeli. Biar tahu memang mana namanya keperluan, mana yang namanya keinginan. Mana yang dibeli dulu, mana yang dibeli belakangan. Mana yang barang bisa dibeli dikembangkan, mana yang tidak. Nah, begitu intinya. Ini Bapak bahas lagi nih tentang uang nih. Dalam mencari uang. Nah, dalam mencari uang. Yang namanya karyawan. Karyawan tuh ya itulah yang digajinya ya terserah perusahaannya lah kalau kalian mau terima. Ada juga yang namanya high payment job. Nah, high payment job itu tadi balik lagi hubungannya ke yang tadi. Semakin sulit skill yang kalian kuasai. Nah, semakin sulit skill kemampuan yang kalian kuasai, semakin tinggi ilmu yang kalian kuasai, semakin tinggilah bayarannya. Itu high payment job. Enaknya sih kayak gitu. High payment job itu yang harus kalian kejar.
orang-orang yang berpendapatan tinggi seperti dokter, ilmuwan. Itu high payment job namanya, pekerjaan yang gaji tinggi. Makanya jangan takut belajar hal-hal yang sulit. Semakin sulit hal yang kalian kuasai, semakin tinggi bayarannya. Semakin rendah ilmu yang kalian kuasai, skill yang kalian kuasai, semakin rendah bayarannya, semakin capek kalian karena kerjanya pakai otot. Udah nanti sampai di sana, jangan takut mempelajari hal-hal yang sulit. Kejarlah apapun sulitnya, kalau itu menjadi passion kalian, kalau itu menjadi jati diri kalian, kejarlah. Itu intinya. Oke, kita bahas. Kan itu tadi pekerjaan. Setelah kalian tahu itu rich dad poor dad, kalian dapat menghasilkan uang. Jadi kalian tahu, uang ini saya gunakan untuk apa ya? Uang ini saya taruh di mana ya? Ya tidak sia-sia lah uang kalian. Nah, bahas uang lagi. Ada sebenarnya dua tipe orang. Ada orang yang bekerja untuk uang. Ada orang yang uangnya bekerja untuk dia. Bapak inginnya kalian bisa membuat uang itu bekerja untuk kalian. Kalau tidak sampai nih menjadi orang yang memiliki high payment job, kalau punya high payment job langsung aja loncat ke investasi kan. Berarti investasi apalah gitu kan. Mungkin saham, reksadana, emas. Begitu. Kalau tidak nyampe kayak gitu, ada juga namanya entrepreneur. Entrepreneur tuh kayak bapak, karena nggak nyampe nih di profesional, bapak milih jadi entrepreneur. Sini bapak bisa belajar mengelola uang dengan baik dan benar, jadi pengusaha. Itu kalau jadi pengusaha itu tadi juga sama, disiplin, jujur, tahan banting, mental kuat, harus kayak gitu juga. Itulah intinya ya. Semua ini berhubungan intinya. Nah, mungkin kalian sudah menguasai itu kan, menguasai ilmu tentang uang tadi, penting-pentingnya bagaimana cara mengelola uang. Kalau sudah bisa menghasilkan, di mana kalian harus menaruh uang. Kalau kalian jadi pengusaha udah menghasilkan uang, bagaimana caranya melipat gandakan pemasukan, meningkatkan. Intinya uang itu cuma gambaran dari nilai suatu barang. Pilihan kita, uang itu kita mau tingkatkan nilainya atau kita mau turunkan nilainya. Sesederhana itu sebenarnya uang itu. Kalau mau meningkatkan nilainya apa? Berikan barang-barang yang bisa dijual lagi atau menambah nilainya mungkin. Atau berikan barang-barang yang bisa diinvestasikan, yang tahun-tahun ke depan yang lagi akan menambah nilai. Nah itu. Intinya ya, kalau uang itu seharusnya, kalau uang sudah bekerja untuk kita jadi bebas. Dan tujuannya itu kebebasan. Kebebasan itu terpenting sekali dari hidup ini. Kebebasan apapun itu, kalau kalian sudah bebas, hidup kita sudah bahagia. Itu. Nah, setelah itu kan beres nih. Bahas uang panjang, nanti Bapak bahas di video-video nanti. Nah, ini setelah itu uang tadi, apa tadi? Karakter udah, pengetahuan udah, uang udah. Nih lagi keempat, kesehatan. Apapun itu uangnya, apapun kalian punya jabatan nanti, berapapun kalian nanti dikenal banyak orang atau hebatnya kalian, kalau kesehatan kalian tidak dijaga, si bapak nih, bapak ini dah paling sulit menjaga kesehatan. Itu tidak akan berarti lagi. Uang itu tidak berarti kalau kalian sudah tidak sehat. Jaga kesehatan dengan baik. Pertama, sederhana, minum air putih. Sedikit minum alkohol. Ini pesan nih, kesehatan yang paling penting. Apapun yang lebih alami atau dari alam, itu lebih sehat dari bikinan manusia. Ingat, yang dibikin oleh alam lebih sehat dari yang dibikin oleh manusia. Apalagi ini kesehatan nih, olahraga sih penting sekali.
penting, tapi bapakmu nggak melakukannya, tapi penting sekali. Ya, olahraga itu penting sekali. Makan sehat, pola hidup yang sehat, istirahat yang sehat, kesehatan itu penting juga. Apapun kalian kayanya nanti, kalau sudah tidak sehat, gak ada gunanya. Apalagi kalau kalian miskin, susah nyusahin orang. Ngerti kan? Nah, setelah semua itu kalian bisa nanti ini kan semua kalian itu kuasai ini bapak nih rangkum lagi nih dari awal nih. Ini level kehidupan manusia namanya. Setelah semua itu kalian kuasai. Anjing. Bapak rokok dulu. Ini kan tidak sehat dah nih namanya. Oke, lanjut. Setelah semua itu tadi kalian kuasai, bapak nih bahas lagi nih. Ini bapak baru nemu nih. Ada namanya nih level kehidupan manusia. Nih, namanya pertama, namanya survive. Apa itu survive? Nah, survive itu saat kalian masih berusaha bertahan, masih belajar, masih lagi sulit-sulitnya mencari uang, mencari rezeki, menjaga kesehatan. Nah, survive. Setelah itu ada yang namanya sekuritas. Mungkin kalian udah nikah nih, udah punya istri. Ada yang namanya sekuritas. Saat kalian sudah aman nih, punya uang, tidak lagi susah mencari uang. Oke, mau beli ini udah ada, mau untuk jaga, mungkin untuk biaya ini kuliah, mungkin cucu bapak nanti udah ada, mungkin untuk dana darurat nih buat kesehatan udah ada. Kalian kan jadi tenang. Itu namanya sekuritas. Nah, setelah sekuritas itu, ini bapakmu nih di usianya baru 26, pas tungkara nih bapakmu, walaupun nggak kaya, bapakmu udah mulai memiliki kebebasan waktu. Karena bapakmu memilih di jalur entrepreneur nih. Bapak membangun produk, terus ngupgrade skill. Itu bapak nggak buta tuli kata-kata orang. Itu terus kalau udah kayak gitu ya, tuh Tasya nih dengerin nih, suami Mia juga dengerin nih. Kalau sudah kayak gitu, tadi kan survive, sudah sekuritas nih, sudah uang kalian udah stabil. Nah, kembangkanlah di sana biar menjadi sukses. Sukses itu apa? Saat kalian sudah tidak lagi mikir nih, sederhana gini, sudah tidak lagi mikir, aduh mau beli ini, takut uangnya nggak nyampe, udah nggak lagi mikirin itu. Mau beli aja kan itu. Tapi dengan kecerdasan finansial dan kecerdasan yang bapak bilang tadi itu kalian sudah pahami, kalian juga udah tahu pasti dengan insting kalian aja, beli ini harus nggak ya beli, pasti udah itu. Tapi yang penting kan kalian udah sukses nih, sukses sudah tidak mikirin lagi mau beli apa, mau beli ini. Intinya uang kalian udah banyak, kesehatan kalian terjaga. Kalau udah punya keluarga kalian udah tenang lah, intinya itu sukses namanya. Nah, setelah sukses nih yang terakhir nih, signifikan. Nah, inilah yang kita bisa sebut sebagai manusia yang sesungguhnya. Kalau bapak bilang kita bisa membantu orang banyak, beramal, membantu memperbaiki lingkungan dan alam. Nah,
Itu udah sebenarnya kalau kita sudah sukses nih. Sebenarnya dari awal sudah bisa, tapi mungkin dengan sedikit-sedikit kan. Belajarlah dari awal tadi membantu orang lain. Tapi kalau kalian sudah sukses nih, sudah nggak kekurangan apa-apa, kesehatan kalian terjaga, kalian bisa membantu orang lebih banyak orang, lebih banyak makhluk lingkungan kita bisa bantu. Itu jadinya kan. Nah, kenapa Bapak bilang begitu? Karena hidup ini bukan cuma hidup ya nak ya, hidup ini juga nanti kita mati. Ada yang harus kita pertanggungjawabkan nanti di kematian. Dengan kita punya amal, kalau orang Jawa bilang, kalau orang Bali bilangnya karma yang baik, ada yang bisa kita tanggung jawabkan nanti di kematian. Tapi ingat, membantu itu harus ikhlas. Nggak boleh karena ingin dilihat oleh orang lain. Nah, nggak boleh ingin terlihat baik. Intinya, oke, saya membantu orang itu karena saya kasihan. Itu aja, titik. Nggak usah pengen balasan. Orang susah, bantu aja kalau kita mampu, bantu semampunya. Nggak usah pengen dilihat orang. Kalau Bapak nih suka beli burung nih, kalau dapat rezeki nih, beli burung Bapak nih. Bapak jual apa? Dapat rezeki lebih, Bapak beli burung nih. Bapak lepasin. Bapak nggak pernah bilang ke orang. Bapak lepasin aja, waktu ini Bapak beli tupai nih. Tipu mamamu. Beli tupai nih. Lihat tupai kurang nih di ladang. Beli tupai sepasang, Bapak lepasin. Nanti juga kayak gitu. Kalau ada rezeki lebih, Bapak beli lagi, Bapak lepasin lagi. Bantu orang ya, yang ikhlas. Nah, setelah itu kalian capai lagi semuanya. Nanti namanya kalian menjadi manusia yang sesungguhnya. Namanya Swadharmaning Jatma Ring Mercu Pada. Itu namanya kalau orang muslim selamat dunia akhirat. Nah, sampai itulah ya. Ingat ya, nanti ya. Nah, nanti untuk masalah uang-uangnya, walaupun channel YouTube Bapak ini nggak ada yang nonton, penting nanti kalian nonton. Bapak belum sih sukses, tapi kayak Bapak sukses nanti. Bapak saya yakin itu loh. Tapi kalau enggak ya mau bagaimana, yang penting kan Bapak udah berusaha. Itu ya. Nah, cukup ya nanti ya. Nanti bahas uang-uangnya nanti. Kalau uang-uangnya seru, banyak lagi rumusnya ya. Udah.